Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 12 November 2020. Judul renungan, Memaafkan Saat Mampu Membalas. Diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.' Ada seorang miskin yang tinggal di sebuah gubuk tua. Ia dikucilkan oleh para tetangganya yang dekat tinggal di sekitarnya. Tetangganya selalu menghina dirinya, bahkan tega mengusir dirinya dari lingkungannya, sehingga ia harus meninggalkan gubuk tua itu dan ia berjuang untuk hidup di jalanan. Suatu ketika, ia melamar pekerjaan dan akhirnya diterima karena kejujurannya. Dan karena ia mampu bekerja dengan sangat baik, ia menjadi orang yang berhasil. Setelah mengalami keberhasilan, ia membuka usahanya sendiri, kemudian menjadi perusahaan yang besar. Karena kebutuhan untuk karyawan bertambah, maka perusahaannya membuka lowongan pekerjaan. Dari banyak orang yang melamar, ternyata beberapa pelamar itu adalah tetangga yang mengusir dirinya. Mereka jatuh miskin dan sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Apa yang dilakukan si miskin setelah memperoleh kekayaan dan kekuasaan? Ia menerima para tetangganya itu dan memperlakukan dengan baik. Sebenarnya, ia memiliki kesempatan yang besar untuk membalas kejahatan yang pernah mereka lakukan kepadanya. Namun, ia memilih untuk menerima dan memberikan pengampunan kepada mereka. Yusuf mengalami persoalan berat. Ia mengalami berbagai penderitaan akibat perbuatan saudara-saudaranya. Ia dikucilkan dan dibuang oleh saudara-saudaranya. Bahkan mereka menginginkan kematiannya. Bagaimana mungkin saudara kandung berbuat demikian? Barangkali begitu kata Yusuf dalam hatinya. Ya, hal yang wajar jika Yusuf secara manusia merasa marah dan kecewa. Tak hanya menderita secara fisik, hatinya juga terluka sangat dalam. Ia harus mengalami berbagai proses panjang akibat dari perbuatan saudara-saudaranya. Berpisah dengan keluarga dalam jangka waktu yang lama. Ia kembali bertemu saudara-saudara dan ayahnya ketika mengalami bencana kelaparan. Dan mereka datang meminta pertolongan ke Mesir. Pada saat itu, Yusuf sudah menjadi raja yang berkuasa
dan mampu melakukan segala hal termasuk membalas kejahatan yang pernah dilakukan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf memilih untuk tidak membalas. Ia memilih untuk memaafkan semua perbuatan saudara-saudaranya. Apa yang menjadi alasan Yusuf memilih untuk tidak membalas, padahal saat ia memiliki kesempatan untuk membalas? Pertama, Yusuf menyadari bahwa pembalasan dendam bukan haknya, melainkan hak Tuhan. Tuhan yang penuh kasih dan adil. Kedua, Yusuf menyadari belas kasih Tuhan yang telah terlebih dahulu mengampuni dirinya sebagai manusia berdosa, maka tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Ketiga, Yusuf memilih menjadi pembawa damai atau peacemaker. Keempat, Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf berusaha hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kelima, Yusuf taat pada kehendak Tuhan. Yusuf menyadari penuh bahwa hidupnya ada dalam rencana Allah, dan ia mau mengikuti pimpinan Tuhan meski saat itu ia belum melihat sesuatu yang indah di balik semua itu. Tetapi ia punya keyakinan yang teguh bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Yang menjadi pertanyaannya untuk kita renungkan ketika ada kesempatan untuk membalas, apa pilihanmu? Membalas atau mengampuni? Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa saat ia dicaci maki, dihujat, dihina, dihakimi, bahkan saat ia tergantung di kayu salib. Ia adalah Allah berkuasa yang mampu untuk membalas mereka yang sudah mengkhianati, melarikan diri dari perintah dan kehendak Bapa, tetapi ia tidak memakai kemahakuasaannya untuk membalas. Mari kita meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Tindakan yang luar biasa adalah dapat mengampuni ketika memiliki kemampuan dan kesempatan untuk membalas kejahatan. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.